Kelompok perlawanan Irak memberikan ancaman terhadap militer Israel. Jika IDF benar menyerang Lebanon, milisi pro-Iran tersebut berjanji tidak akan tinggal diam. Melansir Time of Israel Senin 1 Juli 2024, ancaman ini disampaikan oleh Komite Koordinasi Perlawanan Irak sebagaimana dilaporkan Al-Mayadin. Milisi Irak tak hanya mengancam Israel, melainkan juga sekutunya Amerika Serikat. Mereka akan pasang badan dengan menargetkan Israel maupun Amerika Serikat. Kepentingan AS di Irak dan Timur Tengah disebut akan menjadi target yang sah jika Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, milisi yang didukung Iran di Irak telah mengklaim sejumlah serangan beberapa bulan terakhir. Pesawat berawak Irak beberapa kali menargetkan kota selatan Eilat. Adapun pernyataan komite tersebut muncul sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan. Sebagaimana diketahui, Hizbullah hampir setiap hari menyerang pos militer Israel di sepanjang perbatasan. Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan yang mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina buntut genosida Zionis di jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali merilis video penyerangan terhadap musuh di Gaza, Palestina. Dalam video yang diunggah di Telegram pada Minggu 30 Juni, memperlihatkan kekalahan pasukan IDF di lingkungan Sujaiyah, Timur Gaza. Pejuang Al-Qassam tampak menembakkan mortir kaliber berat. Disebut serangan itu berhasil menghancurkan pasukan IDF yang mencoba menembus wilayah Gaza Timur. Dilaporkan beberapa tentara IDF yang berada di barisan tewas di tempat. بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله يا قوة الله الله أكبر. Kawasan Timur Tengah mengalami perubahan serius akibat perang Gaza-Palestina. Kendati demikian, Mesir yang dekat dengan wilayah Israel dan jalur Gaza enggan ikut terseret dalam perang. Kairo penuh kehati-hatian merespon situasi yang kian genting di sekelilingnya. Bahkan Mesir menolak mengerahkan pasukan Mesir di jalur Gaza pasca perang nanti. Demikian diungkap oleh dua sumber tingkat tinggi pada Minggu 30 Juni sebagaimana dilaporkan saluran berita Al-Hahira. Hal ini muncul merespon pernyataan penasihat Keamanan Nasional Israel, Zachi Hanegbi, yang mengatakan rencana menggantikan Hamas akan segera dimulai. Sumber Mesir menegaskan bahwa menata situasi Gaza pasca perang adalah urusan Palestina. Di sisi lain, Kairo disebut juga terus mendesak membebaskan sandera Israel dan gencatan senjata di Gaza secara permanen. Sementara sumber lain mengatakan Mesir menolak pengawasan Israel di perbatasan Rafah. Perbatasan tersebut merupakan satu-satunya akses keluar masuk Gaza. Selain itu, Mesir juga mendesak tentara Israel mundur dari perbatasan tersebut. Sumber keamanan juga membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyetujui relokasi penyeberangan Rafah untuk membangun terminal baru di dekat penyeberangan Kerem Salom. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza, Muhammad Abu Salmiya, dibebaskan dari tahanan Israel pada Senin 1 Juli 2024. Belakangan diketahui pemerintah Israel disebut tidak mengetahui langkah militernya itu. Ini bukan kali pertamanya tentara Israel membuat keputusan sendiri tanpa kabinet Israel. Muhammad Abu Salmiya ditangkap pada 23 November tahun 2023 lalu. Ia kemudian dibebaskan setelah ditahan oleh Israel selama lebih dari 7 bulan.
Abu Samia dibebaskan ke Deir al-Bala di Gaza bersama sekitar 50 tahanan lainnya. Dalam wawancara perdanaannya di Gaza, Abu Samia mengatakan anggota pemerintah Israel tidak mengetahui dia dan puluhan tahanan lainnya dibebaskan. Ia pun mengaku terkejut atas keputusan sepihak militer Israel membebaskan dirinya dan teman-temannya. Di sisi lain, ia menyebut dibebaskan tanpa syarat dan tuduhan. Selama masa penahanan, ia dilarang menemui pengacara. Disebutnya tidak ada organisasi internasional yang mengunjunginya atau tahanan lain di penjara. Sebelumnya, ia mengatakan para tahanan Palestina dalam kondisi sangat keras di penjara-penjara Zionis. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya sejak Nakba tahun 1948. Mantan direktur tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa dia menjadi sasaran penyiksaan, kekurangan makanan, dan tidak menerima pengobatan.